Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, coba kalian perhatikan dulu di bawah-bawah meja kalian, di bawah kursi kalian, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silakan dibuang dulu ya keluar. Kalau tidak ada, silakan duduk dengan rapi. Sudah? Oke, sudah ya. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, apa yang harus kita lakukan pertama sekali? Iya, pintar. Kita berdoa dulu ya. Ayo, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Ya, Zairi, silakan. Amin. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Iya, hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Ya, Mikia, silakan. Ya, baik. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, hubungan antara individu dengan kelompok, dan hubungan antara individu kelompok dan kelompok. Nah, baiklah. Contoh hubungan individu dengan individu, ada yang tahu apa itu contohnya? Ya, silakan yang di depan. Oke, baiklah. Jadi, contoh hubungan individu dengan individu yaitu seperti dua orang yang saling berinteraksi. Contohnya, misalnya Mardiansah dan Alzairi duduk sebangku berdua. Mereka membahas tentang PR matematika yang akan dikerjakan nanti. Itulah contoh interaksi antara individu dengan individu. Selanjutnya, hubungan individu dengan kelompok. Ada yang tahu contohnya? Oke, belum ya. Kalau belum, contohnya itu seperti ibu mengajar kalian satu kelas di kelas ini. Jadi seperti saya dengan kalian sekelas yang mengajar kalian di kelas ya. Oke, baiklah. Selanjutnya, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini siapa yang tahu? Jadi, interaksi kelompok dengan kelompok itu terjadi ketika contohnya berlangsungnya pertandingan antara dua desa dalam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Itu ya. Oke anak-anak, interaksi sosial kadang terjadi sesuai harapan kita atau juga bisa terjadi dengan tidak sesuai harapan kita. Karena apa? Karena tidak terjadinya atau tidak terpenuhnya syarat interaksi sosial. Jadi, syarat interaksi sosial itu belum terpenuhi. Ya, jadi apa syarat interaksi sosial? Oke. Syarat interaksi sosial yaitu yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi sosial.
Oke. Kontak sosial yaitu berhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung itu dinamakan primer, sedangkan secara tidak langsung itu dinamakan sekunder. Dalam kontak sosial harus ada yang namanya merespon, tidak hanya tindakan saja. Jadi dalam komunikasi sosial itu hubungan antara individu dan lebih dengan cara menerima pesan, dan penerima pesan tersebut harus paham tentang pesan yang disampaikan. Oke, jadi kita selanjutnya akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sepertinya kalian ngantuk nih. Oke, karena kalian ngantuk, kita beri tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, sekali lagi ya biar semangat. Tepuk semangat, semangat. Oke, baiklah. Duduk lagi ya di tempatnya masing-masing. Diam, duduk baik. Oke, lanjut ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, asosiatif dan disasosiatif. Nah, ada yang tahu apa itu asosiatif? Ya, silakan yang bisa tunjuk tangan. Ya, Azairi. Apa Azairi? Oke, ya, jadi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif, yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Contohnya, kerjasama, akomodasi, akulturasi. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan Anggi. Oke, akomodasi itu apa sih, Bu? Oke, jadi akomodasi yaitu proses penyesuaian seseorang atau sekelompok orang yang awalnya saling bertentangan, kemudian berupaya untuk mengatasi ketegangan. Ya, sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjut ya. Yang kedua, disasosiatif. Nah, disasosiatif ini kebalikan dari asosiatif. Jadi, siapa yang tahu apa pengertian disasosiatif? Ya, Regina, silakan. Apa? Coba ulangi lagi. Iya, jadi disasosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Jadi kalau asosiatif itu mengarah ke positif, nah yang disasosiatif ini mengarah ke konflik. Contohnya seperti kompetisi, kontroversi, dan konflik sosial. Oke? Sudah mengerti? Sudah paham? Coba Ibu sekarang mau tanya. Yang di belakang sepertinya dari tadi tidak memperhatikan Ibu ya. Coba ulangi apa itu disasosiatif tadi dan contohnya apa?
lain kali tidak boleh ribut di dalam kelas, fokus sama ibu. Oke, ada yang tahu apa itu disasosiatif? Ya, betul ya, Listianti. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membentuk sebuah kelompok. Dalam kelas ini satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Oke, ayo cepat-cepat bagi kelompok. Atau enggak, gini aja biar mudah. Depan belakang satu kelompok, depan belakang satu kelompok. Mejanya disatuin ya, biar leluasa dalam mengerjakan tugasnya nanti. Oke, silakan yang ke depan mengarah ke belakang. Nah, yang belakang ini maju satu, yang ini maju ke belakang ya. Yang ini ke belakang, masuk kelompok belakang. Oke. Tugasnya yaitu mengamati kegiatan yang termasuk asosiatif dan disasosiatif. Waktunya ibu kasih 30 menit. Ya, ada apa? Ini kah? Oke, kurang waktunya. Oke, ibu tambah menjadi 5 menit lagi, jadi 35 menit ya. Oke, silakan dikerjakan semuanya. Nah, anak-anak, karena waktu kita udah habis, tugasnya silakan kerjakan di rumah ya. Minggu depan kita akan bahas tugasnya per kelompok. Jadi satu kelompok akan maju satu persatu ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Jadi besok kita diskusi ya, minggu depan. Nah, karena waktunya sudah habis, silakan bereskan buku-bukunya, masukkan ke dalam tas. Kita akan bersiap untuk pulang. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya anak-anak, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.